Kemudian sekarang kita lanjutkan ayat 19. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan manusia itu dahulunya satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan muttafiqin 'ala ad-din as-sahih walakinnahum ikhtalafu fab'atha Allahu ar-rusul mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kata Syekh Sa'di, manusia awalnya adalah umat yang satu yang mereka bersepakat di atas agama yang benar. Lalu mereka berselisih. Akhirnya Allah utus Rasul sebagai mubasyirin dan sebagai mundirin. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau tadi tafsir As-Sa'di akan lebih jelas lagi dengan menukil tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. 1 abad 100 tahun, berarti 10 abad 1000 tahun. Jadi jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Perjalanan manusia sepanjang itu gak ada kesyirikan sama sekali. Gak ada kesyirikan sama sekali. Ketika ada kesyirikan, Allah utus Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Adam 10 abad atau 1000 tahun gak ada kesyirikan sama sekali. Kalau kemaksiatan ada, karena gak ada orang maksum, sehingga ada kisah Qabil dan Habil. Tapi yang namanya kesyirikan tidak ada. Kesyirikan tidak ada. Ketika fakhtalafu, ketika mereka berselisih, artinya ketika ada kesyirikan, berselisih dari tauhid, ada kesyirikan, baru Allah utus Nabi Nuh. Jadilah Nuh sebagai Rasul yang pertama ketika ada kesyirikan di muka bumi. Dan kesyirikan di muka bumi disebabkan faktor penyebab kesyirikan di muka bumi yang pertama kali adalah al-ghulu fis sholihin. Al-ghulu fis sholihin ini yang menjadikan adanya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang soleh, Wad, Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasra. Ini 5 orang soleh. 5 orang soleh mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketaatan dan seterusnya. Kuat peribadahan, kuat motivasi ukhrawi disampaikan oleh 5 orang soleh ini. Kemudian 5 orang soleh ini meninggal dunia. Meninggal. Ini masih penjelasannya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mereka meninggal, mereka rindu kepada 5 orang panutan, kangen kepada kesolehan mereka, ketaatan mereka. Maka setan datang berbisik, kalian kangen ya, kalian ingin termotivasi dengan ketaatan mereka, pengen menteladani ya, bikin aja patung-patung. Nanti kalian melihatnya jadi tergerak untuk
berbuat soleh seperti mereka. Akhirnya dibikin patung-patung. Ini patungnya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasro di masing-masing majelis taklimnya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan di masing-masing kuburannya. Ada yang memahami bisa digabungkan keduanya. Di tempat majelis taklimnya ya tidak lain dikuburkannya di situ. Intinya dibikinkan patung-patung 5 orang soleh ini. Awalnya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan maksud dibikinnya untuk motivator. Jadi biar memotivasi bisa ngikuti kesolehan 5 orang soleh ini, bisa melecutkan diri biar lebih kencang berbuat ketaatan seperti 5 orang soleh ini. Kemudian mereka meninggal dunia, berganti generasi, masih sesuai dengan tujuan. Dan mereka meninggal dunia dan mereka tidak paham adanya patung-patung ini apa, kemudian disembah. Jadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, menyebabnya hulu fis sholihin. Cinta kepada orang soleh silakan, tapi jangan berlebih-lebihan semacam itu, dibikinkan patung itu berlebih-lebihan, akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi hulu kepada orang soleh adalah faktor pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi, yang kemudian Allah utus Nabi Nuh. Kemudian walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Walaula kalimatun sabaqat, apa tafsir kalimat? Apa tafsir dari kalimat? Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalaulah tidak ada kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya mereka telah dihancurkan di dalam apa yang mereka menyelisihi ketauhidan, di dalam apa yang mereka perselisihkan dari ketauhidan. Kalau tidak ada kalimat yang terdahulu, niscaya sudah Allah binasakan mereka. Apa tafsir kalimat terdahulu? Kalimatun sabaqat, apa tafsirnya? Di dalam As-Sa'di disebutkan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika bi imhalil 'asin wa 'adami mu'ajalatihim bidunubihim laqudiya bainahum bi an nunjiya al-mu'minin wa nuhlika al-kafirin al-mukadzibin wa sara fariqan bainahum fima fihi yakhtalifun walakinnahu arada imtihanahum wa ibtila'a ba'dihim bi ba'd liyatabayyana as-sadiq minal kadhib. Ini kata Syekh As-Sa'di. Yang dimaksud dengan kalaulah tidak ada kalimat yang terdahulu, yang dimaksud adalah kalimat yang berupa ketetapan Allah. Ketetapan yang bagaimana orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat maksiat dibiarkan tidak langsung diadab. Ini yang dimaksud kalimatun sabaqat. Jadi Allah telah menetapkan satu ketetapan, orang-orang bermaksiat di muka bumi tidak langsung diadab, dibiarkan, tidak langsung diadab. Kalau tidak ada kalimat ini, yaitu ketetapan Allah yang berupa pembiaran orang-orang yang berbuat maksiat, kalau nggak ada kalimat ini, niscaya mereka sudah dihancurkan semuanya. Hanya orang-orang mukmin saja yang selamat, sehingga inilah yang membedakan antara mukmin dan kafir, menjadi terang ini mukmin ini kafir. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, maka sudah Allah tetapkan kalimat yang terdahulu, sehingga Allah hendak menguji di antara manusia siapa yang benar dan siapa yang kadzib. Kemudian ada tafsir yang lainnya, yang dimaksud walaula kalimatun sabaqat, kalaulah tidak ada kalimat yang terdahulu berupa ketetapan yang Allah tetapkan. Ketetapan yang bagaimana? Ketetapan pembalasan itu di akhirat. Jadi sudah Allah tetapkan pembalasan itu di akhirat. Dunia bukan tempat pembalasan.
Seandainya tidak ada ketetapan ini, maka orang yang berbuat kesyirikan Allah hancurkan semuanya sudah dari awal. Tetapi karena ada kalimat yang terdahulu bahwasanya pembalasan adalah di akhirat, maka orang-orang yang berbuat maksiat kesyirikan di dunia Allah masih biarkan, karena Allah menghendaki mereka diuji. Nah, terkait dengan konteks pembicaraan ayat-ayat ini kan orang-orang Arab ketika itu yang Nabi diutus di tengah mereka, kalau tidak ada kalimat sabakot udah habis mereka, udah habis. Yang ada hanya orang-orang yang mukmin saja. Tetapi adanya kalimat yang sabakot, maka mereka dibiarkan, mereka dibiarkan. Dan Allah sudah menyatakan dirinya memiliki nama Al-Halim. Allah menyatakan dirinya punya nama Al-Halim. Apa maksud Al-Halim? Zat yang maha sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah memiliki nama As-Sabur, malah gak ada dalilnya. Allah memiliki nama As-Sabur, zat yang maha sabar, malah gak ada dalilnya. Tetapi kalau Al-Halim, iya, Allah memiliki nama Al-Halim, artinya zat yang maha sabar. Maksudnya apa? Orang berbuat maksiat tidak langsung Allah adab, tetapi Allah membiarkannya. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Dunia ini ujian. Semoga kita lulus sebagai umat Nabi yang lulus, tidak sebagaimana orang-orang yang mujrim yang disebutkan, yang dikisahkan di sini, mereka melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat 19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.